Selamat siang, Bu. Ya, siang dok. Perkenalkan, saya Dr. Nur Hayati. Saya bekerja di klinik pada siang hari ini ya, Bu. Kalau boleh saya tahu, nama Ibu siapa? Nurul, Nurul. Usia Ibu Nurul berapa, Bu? 35 tahun, Pekerjaan Ibu? ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga ya, Bu. Oh ya. Kalau boleh saya tahu, keluhan Ibu datang ke sini ada apa ya, Bu? Kontrol kehamilan dok. Oh, kontrol kehamilan ya, Bu. Ya, Yang pertama, keluhan utama Ibu ada nggak waktu saat kehamilan? Seperti mual, sakit kepala, ada nggak? mual dok. Mual ya, mual aja, sakit kepala nggak? Enggak. Nyeri pinggang ada, Bu? Ada. Sudah berapa lama, Bu? Udah 2 minggu dok. Sudah 2 minggu ya. Apa terdapat keluar lendir atau darah dari Ada kemaluan dok, Ibu? tapi dikit. Ada. Oh, ada. Tanda-tanda bahaya seperti pecah ban ada, Bu? Enggak ada. Nggak ada ya. Air yang keluar gitu nggak ada dari kemaluannya? Nggak ada. Keluar darah nggak ada juga? Ada tadi sedikit. Ini usia kehamilannya keberapa ya, Bu? Kehamilan yang 3 keberapa? bulan. Nggak, maksudnya sebelumnya ada hamil. Ada. Hamil yang keberapa yang ini? 6. Oh, 6 ya. Haid terakhir kapan, Bu? Tanggal 5 dok. Tanggal 5. Haid pertamanya tanggal berapa, Bu? Kira-kira? Lupa. Kira-kira Ibu haid itu berapa hari? Seminggu atau 5 hari? Seminggu dok. Kalau gitu ya, Bu. Saat Ibu hamil ini terdapat kontraksi dari gerakan anaknya, Bu? Belum ada. Pergerakan anaknya belum ada? Ada dok. Ada. Seperti apa rasanya, Bu? Menendang-nendang. Iya. Ya, Sebelumnya ada riwayat penyakit asma nggak, Bu? ada. Gula? Ada. Riwayat keluarganya ada, Bu? Enggak ada. Terus riwayat menstruasinya teratur nggak, Bu, sebelumnya? Waktu sebelum hamil? Enggak dok. Enggak. Kehamilan pertamanya sudah ya, Bu. Setelah saya anamnesis, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada Ibu. Jika Ibu berkenan, saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Apakah Ibu setuju? Iya dok. Ya, baik. Silahkan tunggu dulu ya, Bu. Saya ingin cuci tangan terlebih dahulu. Iya. Ya, makasih, Bu. Ya. Yang pertama, untuk pemeriksaan fisik, kita akan melakukan pemeriksaan obstetri. Selanjutnya kita masuk pada pemeriksaan abdomen. Yang pertama, kita inspeksi. Kita lihat distensi dan kesimetrisan abdomennya. Apakah ada tonjolan atau luka-luka. Dan kita juga melihat apakah adanya sikatrik ataupun regangan-regangan warna yang bekas kehamilan sebelumnya atau kehamilan yang sekarang ini. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada Ibu. Pastikan Ibu sudah membuka bajunya ya, Bu, terlebih dahulu. Yang pertama, saya akan melakukan ketinggian rahim Ibu. Baiklah, Bu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan laptop. Saya akan menentukan batas atas rahim Ibu, apakah terdapat isinya apa. Baik ya, Bu. Sebelumnya atas punggung Ibu ini terletak ini bokong anak Ibu ya, Bu. Maaf, saya tarik ke bawah. Ini punggung anak, dan saya akan meraba lagi. Maaf sebelumnya, Bu. Ini letak kepala anak Ibu ya. Ini agak keras ya, Bu. Ini kepalanya. Dan selanjutnya saya akan melakukan auskultasi ya, Bu, pada denyut jantung anak Ibu dan bersamaan dengan Ibu.
pertama kita inspeksi vulva rahimnya, apakah terdapat lecet, polip serviks, kandidiasis atau mulut rahimnya turun, dan kita akan menggunakan alat yaitu spekulum cocar bebek. Yang pertama kita tempelkan cocar bebek di paha pasien agar pasien tidak terkejut. Lalu selanjutnya kita masuk spekulum itu cocar bebek, kita masuk perlahan, kita putar secara mendatar sampai porsio nampak secara abu. Kemudian kunci spekulum cocar bebek itu. Kita perhatikan apakah dinding vagina dalamnya, kita perhatikan di dalamnya apakah terdapat benjolan atau ulkus atau flukus atau porsio, kita tentukan warnanya, apakah dia berwarna biru, merah muda atau warna lain. Bagaimana ukurannya kita ukur. Terus kita perhatikan juga UUE-nya terbuka atau tertutup. Apakah terdapat cairan atau darah. Jika terdapat cairan atau darah, kita bersihkan dengan kapas. Dan selanjutnya kita akan melakukan pengukuran panjang dan arah uterus dengan alat yaitu sonde. Kita masukkan sonde ke UUE secara perlahan. Kemudian satu tangan kiri kita bisa berada di pundus uteri. Pastikan sonde benar-benar berada di uterus uteri. Lalu kita putar, sondenya kita putar. Terus kita keluarkan sonde. Apakah terdapat lendir serviks yang membekas di sonde itu? Jika ada, kita bersihkan. Lalu setelah itu kita lepaskan spekulum juga, dan kita beritahu pasien agar karena pemeriksaannya telah selesai. Baik Bu, pemeriksaannya telah selesai. Saya akan melepaskan spekulum cocar bebeknya. Selanjutnya kita masuk spekulum itu cocar bebek, kita masuk perlahan, kita putar secara mendatar sampai porsio nampak secara abu. Kemudian kunci spekulum cocar bebek itu. Kita perhatikan apakah dinding vagina dalamnya, kita perhatikan di dalamnya apakah terdapat benjolan atau ulkus atau flukus atau porsio, kita tentukan warnanya, apakah dia berwarna biru, merah muda atau warna lain. Bagaimana ukurannya kita ukur. Terus kita perhatikan juga UUE-nya terbuka atau tertutup. Apakah terdapat cairan atau darah. Jika terdapat cairan atau darah, kita bersihkan dengan kapas. Dan kita akan menggunakan alat yaitu spekulum cocar bebek. Yang pertama kita tempelkan cocar bebek di paha pasien agar pasien tidak terkejut. Lalu setelah kita menjelaskan kepada pasien tentang prosedurnya, mungkin ini terasa kurang nyaman ya Bu, tapi Ibu rileks saja dan tetap tenang. Yang pertama kita mulai inspeksi vulva rahimnya, apakah terdapat lecet, kandida, kista bertele, rahim turun atau mulut rahimnya keluar, atau ada polip serviks. Selanjutnya Bu, saya akan melakukan pemeriksaan ginekologi pada Ibu. Pemeriksaan ini kurang membuat Ibu nyaman, tetapi Ibu rileks saja dan tenang ya Bu. Pertama, kaki Ibu ditekukkan 90 derajat ya Bu. Pahanya agak dilebar ya. Jika ada lampu, kita sorot di kemaluan Ibu.
selanjutnya kita akan melakukan pemasangan IUD pada pasien. Yang pertama, setelah pasien dalam posisi litotomi, kita bersihkan vulva dan vaginanya dengan menggunakan kapas. Kita bersihkan dari atas ke bawah, kita campak, bersihkan lagi, kita bersih lagi. Terus kita lakukan PT bimanual untuk menilai posisi uterus. Kita masuk. Dalam pemeriksaan terdapat uterus dalam posisi antefleksi. Terus kita lakukan pemasakan spekulum. Kita lakukan pemasangan perlahan. Kita kunci. Setelah porsio dapat, lakukan penjepitan porsio dengan tenakulum. Kita melakukan penjepitan dengan tenakulum. Masuk. Kita gunting pada pukul 11 atau pukul 1. Terus kita masukkan sonde. Untuk menentukan ukuran atau posisi uterus. Didapatkan uterus antefleksi dengan ukuran 7 cm. Terus lalu kita gunakan inserter yang sudah dimasukkan. Setelah itu kita ambil inserter yang berisi IUD, dimasukkan dalam uterus. Plunger didorong hingga ketemu fundus sampai IUD-nya keluar. Lalu dikeluarkan plunger dan potong benang IUD sepanjang 1 cm di depan porsio. Terus lepaskan tenakulum, dilepas. Selanjutnya dengan pelepasan spekulum. Setelah pemeriksaan, kita bilang ke pasien pemeriksaan telah selesai dan ibu telah boleh memakai celana.